yang sesungguhnya itu tidak seperti apa yang dia laporkan, ya kan? Bahwa dia katanya mengikuti rapat pleno. Nah, gimana caranya dia mengikuti rapat pleno sedangkan dia itu pegawai bank. Tapi saya nggak mau sebutkan banknya apa, ya orang semua pada tahu. Terus kemudian dia jalan menuju ke kamarnya. Nah, pada saat itu nggak ada gitu, terus tiba-tiba mendengar teriakan apa? Nggak ada yang namanya teriakan gitu. Hanya memang spekulasinya saja, supaya dia membuat berita supaya orang percaya. Nah, terus kemudian dia sampaikan ke media bahwa ketuk-ketuk pintu. Saya sampaikan sekali lagi, dia bukan mengetuk pintu. Mana ada orang cuma ketuk biasa begitu, tiba-tiba semua orang bisa keluar, tamu-tamu yang ada di sana semua orang nggak ada. Jadi yang dia lakukan itu bukan mengetuk, tapi mendobrak, ya, menendang, nah, sekaligus sambil teriak-teriak. Nah, ini yang saya klarifikasi nih. Ya. Jadi seperti itu adanya. Terus dia laporkan atas dasar pengerusakan handphone. Jadi kronologisnya itu adalah ketika saya sudah tidak bisa tahan, dia udah berpintu dan sebagainya, banyak tamu-tamu yang keluar, akhirnya saya putuskan keluar. Begitu saya keluar, dia langsung ambil handphonenya begini dan dia teriak dengan kata-kata yang tidak pantas dia lakukan. Weh, saya kasih viralkan kau, saya kasih rusak nama baikmu, saya kasih hancur karirmu. Dia bilang seperti itu. Itu mobilmu dibawa, platmu, saya tandai platmu, saya kasih rusak mobilmu. Nah, ya kan? Itu juga ada ancaman tadi seperti itu yang tahu rumahnya kita ya? Ah, itu saya tahu alamat rumahmu, saya kasih rusak rumahmu. Bayangkan, seusianya anak ini dia berkata seperti itu tidak pantas loh. Dan saya pun sebagai laki-laki merasa terancam seperti itu dengan rekaman seperti itu. Jadi dia membuat rekaman tanpa seizin saya, itu masuk tindak pidana loh, ya kan? Dan dia sudah mengupload di media sosial, itu kena undang-undang ITE, mencemarkan nama baik, ya. Dan apa satu tadi itu pengancaman itu. Makanya saya memutuskan untuk lapor juga dia ke polisi. Kalau dia melapor kita cuma melapor. Jadi kalau dia melapor saya juga melapor. Nah, kenapa kronologisnya bisa saya banting handphone itu? Ya itu, dia melakukan ancaman-ancaman seperti itu dan merekam tanpa seizin saya. Apa haknya? Lagi kalau dia mau bilang tapi sebelum kita membanting itu kita sudah tegur ya, sudah kasih teguran. Saya sudah sampaikan. Malah perkataan itu baik-baik karena saya tahu hukum. Saya bilang, aku merekam, bukan aku. Nah, tapi namanya dia sudah gelap mata. Dan pada kejadian itu ada security ya? Ada security. Akhirnya dia sebenarnya dia maju itu saya waktu itu. Akhirnya tiba-tiba langsung security langsung tahan dia, dia cekik dia sampai dia terbaring. Oh iya. Jadi kan keterangan yang sebelumnya dari pihak sebelah dia ditahan oleh security karena dia mengamuk Pak. Dia tidak mungkin ditahan sama security kalau dia tidak mengamuk. Tidak mungkin. Dasarnya seperti itu. Ya. Akhirnya itu kayak dikasih sampai dia tidur di lantai di situ. Nah, saya punya kesempatan ambil handphonenya. Akhirnya saya ambil handphonenya dan saya banting. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.